Baik, sebelumnya karena kita record video ini di malam hari, jadi selamat malam yang terhormat Bapak Munawar Khalil selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Umum angkatan 2024. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kimia kami dan kami mengambil tema peran ilmu kimia di lingkungan perairan dengan judul Dampak Polusi Logam Berat di Perairan dan Upaya Penanganannya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Resa Korenita Pembayun dengan NPM 240648460. Saya Belvana Khairia dengan NPM 24063969924. Saya Nabila Azhara Anandira dengan NPM 24064213910. Saya Morza Montesiantoro dengan NPM 24063995575. Saya Raya Rafelia Sertono dengan NPM 24063457702. Berikut adalah hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mengambil judul sesuai tema, yaitu dampak polusi logam berat di perairan dan upaya penanganannya. Sebelum membahas lebih dalam, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang air, perairan, dan manfaat-manfaatnya. Pertama yaitu air. Seperti yang kita tahu, air memiliki banyak manfaat, terlebih bagi makhluk hidup dan lingkungan. Beberapa di antaranya yaitu, pertama menjaga hidrasi tubuh, dua untuk kebersihan seperti mandi dan mencuci, ketiga untuk irigasi pertanian, dan juga keempat, produksi makanan olahan. Untuk perairan, perairan adalah semua bentuk wilayah yang berisi air seperti sungai, danau, dan rawa. Beberapa manfaat perairan yaitu pertama, habitat bagi organisme akuatik, berperan dalam siklus hidrologi sebagai sumber hasil perairan seperti ikan, udang, rumput laut, dan lain-lain. Dan yang paling penting yaitu sebagai sumber air bersih. Selanjutnya kami akan membahas tentang polusi perairan. Polusi perairan adalah pencemaran yang terjadi di perairan akibat masuknya zat-zat berbahaya atau limbah ke dalam perairan sehingga dapat menurunkan kualitas air. Hal ini menyebabkan perairan tidak lagi mendukung kehidupan makhluk hidup di dalamnya atau tidak dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Jadi, manfaat-manfaat dari perairan dan juga air yang sudah dibahas sebelumnya itu jadi berkurang dan kualitasnya itu tidak seperti sebagus sebelumnya karena sudah dicemari oleh zat-zat berbahaya maupun limbah. Pada topik kali ini, kami khusus membahas pencemaran perairan yang disebabkan oleh logam berat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan logam berat? Logam berat adalah elemen kimiawi yang memiliki densitas tinggi atau massa jenis yang tinggi, biasanya lebih dari 5 gram per centimeter kubik. Bersifat toksik pada konsentrasi tertentu dan tidak mudah terurai secara alami. Tapi untuk beberapa logam berat, dalam konsentrasi yang masih kecil, logam berat ini belum bersifat toksik. Contoh dari logam berat yaitu merkuri, timbal, kandium, dan juga arsenik. Oke, selanjutnya ada hubungan antara logam berat dan polusi perairan. Logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium mencemari perairan melalui limbah industri, pertanian, dan domestik. Polusi ini menyebabkan bioakumulasi pada organisme air, merusak ekosistem, dan menurunkan kualitas air. Bagi manusia, dampaknya meliputi gangguan kesehatan seperti keracunan dan kanker, serta kerugian ekonomi pada sektor perikanan dan air bersih. Solusi yang dapat dilakukan meliputi pengolahan limbah,
penerapan teknologi ramah lingkungan, dan monitoring kualitas air secara rutin. Lalu selanjutnya adalah dari mana asal logam berat. Di sini saya mencantumkan ada 3 sumber logam-logam berat, yaitu yang pertama adalah sumber alami, yaitu contohnya seperti pelapukan batuan dan deposisi atmosfer atau keadaan di mana partikel dan gas dari atmosfer diendapkan ke permukaan bumi. Yang kedua yaitu sumber antropogenik, seperti pertanian, peternakan, domestik, dan industri. Biasanya seperti dari pestisida dapat mengakibatkan dampak buruk. Yang ketiga yaitu sumber lain dari air minum, makanan, udara, cat, mainan anak, benda yang mengandung logam, asap rokok, dan bensin yang mengandung tetraetil timbal. Selanjutnya ada contoh logam berat. Di sini saya bagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah logam berat esensial atau logam berat yang masih dibutuhkan oleh organisme hidup dalam jumlah tertentu. Contohnya seperti besi, mangan, seng, kobalt, selenium, dan tembaga. Yang kedua yaitu logam berat non-esensial atau logam yang belum diketahui manfaatnya dan bersifat racun. Contohnya seperti kadmium, raksa, timah, dan timbal. Lalu ada dampak dari logam berat. Beberapa dampaknya yaitu yang pertama dari segi kesehatan, dapat menimbulkan gangguan pada sistem saraf, kerusakan organ penting seperti jantung, otak, hati, meningkatkan risiko penyakit kronis, memicu gangguan metabolisme tubuh, memicu peradangan kronis, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Atau risiko paling beratnya yaitu bisa menyebabkan kematian dini. Selanjutnya, dalam segi lingkungan, dapat menyebabkan dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem, terutama di lingkungan perairan. Lalu bisa juga menurunkan produktivitas lahan pertanian dan menurunkan kualitas air serta membahayakan flora dan fauna. Selanjutnya, kita akan membahas reaksi-reaksi kimia yang terjadi di perairan. Yang pertama ada reaksi oksidasi reduksi atau redoks. Reaksi ini melibatkan perpindahan elektron dari satu zat ke zat yang lain. Zat yang kehilangan elektron mengalami oksidasi, sedangkan zat yang menerima elektron mengalami reduksi. Di perairan, logam berat seperti merkuri, Hg2+ atau besi, Fe2+ dapat berubah bentuk melalui reaksi redoks. Misalnya, merkuri Hg2+ dapat direduksi menjadi Hg0 atau volatil yang merupakan bentuk cairan logam yang mudah menguap. Bentuk ini mudah menyebar ke atmosfer yang meningkatkan risiko pencemaran udara. Besi juga di perairan sering teroksidasi menjadi Fe3+ yang membentuk endapan. Yang kedua ada reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis ini terjadi ketika suatu zat, terutama logam berat, bereaksi dengan air untuk membentuk senyawa baru. Senyawa yang terbentuk seringkali lebih sulit diuraikan dan berpotensi lebih berbahaya. Misalnya, timbal klorida atau PbCl2 dapat larut di air berubah menjadi PbOHCl, senyawa yang lebih stabil tapi beracun. Hal ini memperpanjang keberadaan timbal dalam lingkungan perairan dan menciptakan masalah-masalah bagi organisme yang hidup. Lanjut. Selanjutnya, reaksi kompleksasi. Dalam reaksi ini, logam berat berikatan dengan zat organik atau anorganik di air, membentuk kompleks yang lebih stabil. Misalnya, logam berat seperti tembaga, Cu2+, seringkali membentuk kompleks dengan senyawa organik seperti EDTA. Oke, selanjutnya adalah contoh studi kasus dampak pencemaran logam berat terhadap kualitas air. Di sini kami mengambil jurnal yang berjudul Identifikasi Pencemaran Logam Berat Raksa di Sungai Citarum, Hulu, Jawa Barat. Waktu dan tempat penelitiannya itu pada bulan April sampai Agustus tahun 2006 di anak Sungai Citarum Hulu. Dan metode pengambilan datanya itu adalah pengambilan sampel di lapangan dan analisis laboratorium.
Parameter yang dianalisis itu logam berat raksa yang dianalisis di laboratorium dengan menggunakan metode atomic absorption spectrophotometer, sedangkan parameter pendukungnya itu dianalisis langsung di lapangan, yaitu seperti DHL, daya hantar listrik, suhu, pH, dan oksigen terlarut. Selanjutnya ini adalah hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel. Dan ini ada hasil penelitian pembahasannya. Jadi didapat hasil analisis logam berat raksa di anak Sungai Citarum Hulu menunjukkan bahwa terdapat 2 titik yang melebihi baku mutu logam berat raksa, yaitu di anak Sungai Citepus Cisuru dengan kandungannya 0,0228 mg per liter, dan di Sungai Cimahi Leuwi Gajah dengan kandungan 0,0183 mg per liter, di mana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, batas ambang kandungannya untuk air baku untuk air minum itu 0,01 mg per liter, dan untuk air rekreasi, peternakan, dan irigasi batas kandungannya itu 0,002 mg per liter. Jadi dengan teridentifikasinya logam berat raksa di air, maka organisme yang ada di perairan terancam karena dampak logam berat raksa terhadap kesehatan manusia sangat berbahaya, yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dampaknya itu dapat menyerang sistem syaraf dan organ lainnya, sehingga harus dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di sungai dan anak Sungai Citarum Hulu supaya dampak yang merugikan tidak terjadi. Berikut ini adalah penanggulangan yang sudah dilakukan pemerintah, yaitu untuk KLHK bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup akan terus melakukan pemantauan GTBP air di Sungai Citarum, serta juga melakukan pembinaan industri di sepanjang aliran, baik yang skala besar dengan pendekatan proper maupun industri skala kecil dengan sosialisasi dan bimbingan teknis pengolahan limbah skala kecil. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili anggota kelompok saya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak, dan selamat malam.